Apakah benar Tan Malaka adalah pewaris tahta kepresidenan kedua Indonesia? Oke, pada video kali ini kita akan membahas salah satu sejarah yang mungkin tidak ada di buku pelajaran sejarah, karena ini sejarah yang disembunyikan, yaitu judulnya Tan Malaka sebagai pewaris tahta kepresidenan kedua Republik Indonesia. Nah, berita ini atau kisah ini dikisahkan langsung oleh dokter pribadinya Soekarno, yaitu Dr. Soeharto, di mana pada awal September 1945 dan Oktober 1945 diadakan dua kali pertemuan. Pertemuan 1 dan 2 ini sebenarnya sama hasilnya, yaitu di mana hasilnya ini adalah adanya pewaris tunggal kepresidenan kedua Republik Indonesia apabila Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap atau dibunuh, yaitu pewarisnya adalah Tan Malaka. Ya, Tan Malaka menginginkan bahwa ketika nanti Soekarno atau Muhammad Hatta ditangkap, saya yang akan menggantikan engkau berdua sebagai presiden kedua. Nah, gitu kira-kira kata Tan Malaka. Nah, tapi Muhammad Hatta menambahkan, tidak hanya Tan Malaka, tapi ada Sultan Syahrir, ada juga Wongso Sunegoro dan yang lainnya. Nah, sampai Soekarno pernah bilang di dalam suatu pidatonya, jika saya tidak berdaya lagi, saya akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seorang yang telah mahir dalam gerakan revolusioner, yaitu Tan Malaka. Nah, itu ujar Soekarno dalam satu peristiwa. Nah, pada tahun 1948 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer, Tan Malaka mendeklarasikan dirinya sebagai pimpinan revolusi, sebagai sebagai akibat dari apa yang sudah direncanakannya bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi karena kesimpangsiuran informasi mengenai siapa pewaris kepresiden kedua RI itu, akhirnya Tan Malaka dianggap sebagai pengkhianat dan dipandang sebagai pemberontak yang harus ditangkap dan dibunuh. Akhirnya Tan Malaka terbunuh di Kediri karena dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak. Nah, itulah kira-kira sejarah yang coba disembunyikan. Nah, pada tahun 1963 Soekarno yang pada itu masih menjabat sebagai presiden mengangkat nama Tan Malaka sebagai pahlawan nasional karena berkat jasa-jasanya sebagai seorang tokoh atau bapak revolusioner. Nah, begitu kira-kira sejarah yang coba disembunyikan